Shalom jemaat Eklesia yang dikasihi oleh Tuhan. Bahagia sekali di hari Minggu ini kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Dan pada kesempatan yang berharga ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sekali lagi, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku, dari kebenaran yang kita sudah sama-sama baca ini, saya memberikan sebuah judul bagi kita semua, yaitu perhatikanlah apa yang tidak kelihatan yang bernilai kekal. Perhatikanlah apa yang tidak kelihatan yang bernilai kekal. Saudara, saya mau katakan kepada kita masing-masing, betapa kita lebih dipengaruhi oleh apa yang mata kita lihat daripada apa yang telinga kita dengar. Apa yang sehari-hari kita saksikan dengan mata kita akan memberikan pengaruh kepada perasaan kita, pikiran kita, dan keputusan-keputusan kita. Dan saudaraku, saya berikan kepada kita sebuah contoh praktis untuk membuktikan hal ini. Tolong bikin tanda segitiga seperti ini, saudaraku. Sudah? Lalu tanda ini kita majukan. Ya, majukan tangan kita ke depan. Saudara bisa mengikuti nanti clue atau petunjuk dari saya. Sudah, Bapak Ibu Saudara? Siap? Dada. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Pasti Bapak Ibu Saudara tidak menaruh tanda ini di dada saudara, tetapi di kepala saudara. Kenapa? Karena saudara terpengaruh dengan apa yang saudara lihat saya lakukan. Padahal clue saya atau petunjuk saya dada. Nah, demikian saudaraku. Kita begitu dipengaruhi oleh apa yang kelihatan oleh mata kita. Seorang dari murid Yesus yang bernama Thomas juga seperti itu. Murid-murid yang lain yang sudah menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus, ketika berjumpa dengan dia, menceritakan hal ini, dan Thomas sama sekali tidak percaya. Kita bisa melihat akan kebenaran firman Tuhan ini yang terdapat di dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ke-20 ayat 25 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara, Thomas ditegur oleh Tuhan Yesus. Kenapa saudaraku? Dia baru mau percaya kalau sudah melihat. Dia tidak mau percaya dengan apa yang dia dengar dari kesaksian teman-temannya, para murid yang lain. Saudara, contoh Thomas ini
juga ada pada diri kita masing-masing. Dan saya dorong kita semua, saudaraku, janganlah pengaruh dari apa yang kita lihat melebihi daripada apa yang kita harapkan, yang tidak kita lihat, yang datang dari atas, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mari kita cari perkara yang di atas, di mana dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Mari kita pikirkan perkara yang ada di atas, bukan yang ada di bumi ini. Siapa yang menyangka, saudaraku, bahwa 2 atau 3 bulan yang lalu keadaan di mana kita menyaksikan di kota yang jauh di Wuhan itu ada virus yang bernama COVID-19 menjadi wabah di sana, dan kita bersama-sama tidak merasa bahwa itu bisa ada di negara kita, bisa ada di kota kita. Kenyataannya, saudaraku, virus itu bisa pindah di kota kita sekarang ini. Dan kita mulai terpengaruh dengan semua keadaan yang terjadi, yang mata kita lihat, saudara. Saya ajak kita bersama, virus ini memang berbahaya, bisa mematikan kepada mereka yang terjangkiti. Tetapi saya mau nyatakan kepada kita semua, saudara, kita pegang perkara-perkara di atas. Kita pegang janji-janji Allah di dalam diri kita. Tidak kelihatan, tetapi akan nyata bagi kita semua. Kita tidak melihat udara, kita tidak melihat angin, tetapi kok kita percaya bahwa ada udara, ada angin. Virus ini tidak kelihatan, tetapi dia bisa menjangkiti orang lain, sehingga orang jadi sakit dan meninggal dunia. Saudara, janji-janji Allah kita tidak bisa lihat. Allah sendiri adalah roh yang kita tidak bisa jangkau dengan mata jasmani kita. Kita tidak lihat, tapi dia ada, dia nyata, saudaraku, bagi kita semua. Saudara, ada seorang profesor ateis yang mengajar kepada anak-anak muridnya. Dia bertanya kepada murid-muridnya begini, "Hai murid-muridku, percayakah kalian bahwa Tuhan itu ada?" Kemudian murid-murid menjawab, "Percaya, Pak Profesor." Tolong tunjukkan kalau memang Tuhan ada, maka benar-benar Tuhan itu nyata dan ada. Kalian bisa lihat Tuhan nggak? Semuanya bilang tidak. Karena kalian tidak bisa lihat Tuhan, maka Tuhan itu tidak ada. Jangan dibodohi oleh apa yang diajarkan oleh Alkitab. Mari kita mempercayai kenyataan saja, yang realistis saja. Salah satu muridnya kemudian tanya si profesor ini, "Pak Profesor, bolehkah saya bertanya?" Kemudian profesor ini bilang, "Ya silakan." Murid ini tanya kepada profesornya, "Pak Profesor, apakah Pak Profesor punya pikiran?" "Iya, saya punya pikiran." "Apakah Pak Profesor percaya bahwa pikiran itu ada?" "Oh jelas, saya percaya pikiran itu ada." "Sekarang saya mau tanya, apakah Pak Profesor lihat apa yang Pak Profesor pikirkan?" Profesor ini kemudian geleng-geleng kepala, karena memang dia tidak bisa lihat pikirannya. Ya, kemudian anak itu berkata, "Karena Pak Profesor tidak bisa lihat pikiran Pak Profesor sendiri, berarti Pak Profesor tidak punya pikiran." Saudaraku, Pak Profesor ini pada akhirnya tertemplak oleh pernyataan muridnya. Kenapa? Karena pikiran itu ada walaupun tidak dilihat. Sama seperti Allah kita itu ada walaupun kita tidak lihat. Saudara, saya ngajak kita semua untuk kita benar-benar fokus dengan apa yang tidak kelihatan itu, yang punya nilai kekal. Sekarang pertanyaannya bagi kita semua, apa yang harus kita lakukan supaya bisa lebih memperhatikan apa yang tidak kelihatan, yang bernilai kekal?
Apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat paling tidak 3 hal bagi kita semua. Yang pertama, saudaraku, ketika kita memperhatikan yang tidak kelihatan, hal ini akan membuat kita fokus untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekali lagi, ketika kita memperhatikan yang tidak kelihatan, hal ini akan membuat kita fokus untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33, Yesus mengatakan, "Tetapi carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudara, kerajaan Allah dan kebenarannya itu ada pada diri pribadi Yesus Kristus. Yesus mengatakan, "Akulah kebenaran." Yesus adalah firman yang telah menjelma menjadi manusia. Dia adalah kebenaran. Dia adalah representasi dari kerajaan Allah yang telah datang di tengah-tengah kita. Ketika kita menemukan Yesus Kristus, kita menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir, saudaraku, tentang apapun juga. Makan, minum, pakai, Tuhan pasti jamin untuk sediakan bagi kita semua. Kita mungkin merencanakan sesuatu ke depan ini, saya akan lakukan ini dan itu. Ada yang merencanakan untuk menikah di tahun ini. Ada yang merencanakan untuk beli rumah di tahun ini. Ada yang merencanakan untuk buka bisnis di tahun ini. Saya nyatakan kepada kita semua, taruh rencana saudara kepada Tuhan. Temukan Tuhan lebih dahulu. Tuhan, saya punya rencana, tapi saya tidak tahu dengan keadaan wabah ini, bagaimana bisa rencana saya akan terjadi di tahun ini. Bagaimana saya bisa menikah di tahun ini. Bagaimana saya bisa punya bisnis usaha yang saya mau buka di tahun ini. Bagaimana saya bisa punya rumah di tahun ini. Apapun juga, saudaraku, yang saudara perlukan, Tuhan pasti tambahkan. Karena apa? Tuhan terikat dengan janji-janjinya. Bukankah Dia Allah yang setia? Setia berarti terikat pada janji. Dia sudah memiliki janji-janji yang demikian luar biasa yang ada dalam kitab suci. Mari pegang janji-janji itu. Janji Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Dia pasti menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita jangan hanya memperhatikan apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Mari kita perhatikan perkara-perkara yang di atas, yang tidak kelihatan. Yesus Kristus ada dan menyertai kita. Yesus mengatakan, "Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman." Sampai akhir hidup, saudara. Bahkan Dia menjanjikan kekekalan itu kepada kita semua. Yaitu setelah kita selesai dengan hidup fana, kita akan bersama-sama dengan Dia, bersama dengan Yesus di rumah Bapa yang kekal. Karena itu, saudaraku, untuk hari-hari yang berjalan ke depan ini, saya mendorong kita semua. Mari kita bersama-sama cari perkara-perkara yang di atas. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya kita bisa menemukan kepastian bahwa Yesus pasti akan tambahkan apa saja yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita di hari-hari ini, saudara. Dan kemudian yang kedua, ketika kita memperhatikan yang tidak kelihatan, hal ini akan membuat kita membangun diri kita dalam iman. Ketika kita memperhatikan yang tidak kelihatan, hal ini akan membuat kita membangun diri kita dalam iman. Saudara, iman ini perlu kita bangun, saudara. Dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kita bangun diri kita berdasarkan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu adalah janji-janji Allah bagi kita semua. Dan
Hanya melalui iman saja janji-janji ini itu bisa menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kita belum menyaksikan janji-janji Tuhan itu digenapi untuk hari-hari ini. Bagaimana yang belum punya jodoh, akhirnya dapat jodoh, dapat suami, dapat istri. Yang belum dapat kerja, kemudian dapat kerja. Yang sudah kerja, nanti akan menjadi pimpinan di satu saat. Segala sesuatu yang saudara rindukan terjadi, itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan janji untuk angkat kita naik ke atas, jadi kepala dan bukan ekor, naik terus dan bukannya turun. Apakah itu sudah terjadi? Jika belum, saudaraku, tetaplah pegang janji itu dan milikilah iman. Percaya, saudaraku, bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dikatakan iman adalah dasar. Ada dua pengertian dasar yang hendak saya bagikan bagi kita semua. Yang pertama, dasar di sini berbicara pondasi. Pondasi adalah dasar sebuah bangunan. Jadi tentunya yang dimaksud iman adalah dasar di sini adalah pondasi dari bangunan rohani yang kita akan bangun di hidup kita masing-masing. Mari kita mau bangun dengan apa? Akan iman kita ini. Iman di dalam Yesus Kristus. Entahkah itu dengan material yang mulia ataukah dengan material yang tidak mulia. Dikatakan di dalam firman Tuhan, entahkah engkau membangunnya di atas dasar ini dengan emas, perak, dan batu permata, ataukah dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Nah, saudaraku, bangunlah dengan yang mulia dalam hidup kita bersama. Itulah bagian yang pertama, saudaraku, dari iman. Iman adalah pondasi, dasar dari sebuah bangunan. Pondasi di mana kita mendasarkannya di dalam Yesus Kristus. Jangan lagi kita mendasarkan di luar Dia. Sekarang, saudaraku, yang kedua kita lihat dari perkataan dasar. Dasar juga berarti wadah atau kontainer, tempat untuk menampung sesuatu. Saudaraku, iman adalah wadah. Seperti Abraham yang memiliki iman bahwa Tuhan yang sudah berjanji kepadanya untuk memberikan dia keturunan dari istrinya Sarah, dia pasti satu saat akan menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Iman adalah wadah. Dia sudah menyediakan wadahnya dengan percaya. Walaupun usianya sudah 100 tahun, dia sudah tidak berdaya, sudah sangat lemah dikatakan firman Tuhan. Dan istrinya Sarah sudah tua 90 tahun dan memang pada dasarnya mandul. Tetapi dia diperkuat dengan imannya, dengan percayanya. Sampai pada satu saat Ishak lahir dari rahim Sarah sendiri. Tuhan berikan anak perjanjian itu setelah 25 tahun. Kenapa? Karena Abraham sediakan wadahnya. Saudara, mari siapkan wadah untuk semua janji Allah supaya digenapi bagi kita semua. Dan yang berikutnya, saudara, dari pengertian iman dikatakan adalah bukti. Bukti di sini, saudaraku, berbicara tentang tanda dan jaminan. Tanda dan jaminan atau garansi, saudara. Tuhan menggaransi atau menjamin janji-janjinya kepada kita semua. Dan milikilah iman yang menjadi tanda dari apa yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kita peroleh, saudara. Saya berikan satu contoh kepada kita semua. Kalau saudara pergi ke toko elektronik lalu beli sebuah kulkas 2 pintu, biasanya kita diberikan apa oleh pegawai toko atau kasir dari toko itu? Kita akan dibuatkan satu nota pembelian. Dan kalau kita sudah bayar lunas, kita kemudian bawa nota ini pulang. Karena apa? Kulkas kita mungkin tidak bisa bawa dengan mobil kita karena besar 2 pintu. Jadi, saudaraku, nota ini kita bawa pulang sambil tunggu saja
kulkasnya akan diantar. Nota ini sendiri bukan kulkas, tetapi ini kan jadi jaminan bagi kita semua bahwa kulkasnya akan diantar ke rumah kita lalu kita pakai, saudara. Demikian juga iman ini adalah bukti untuk menerima apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita semua. Hari-hari ini segala sesuatu mungkin goncang, tetapi saya mau nyatakan kepada kita semua, kita punya janji dari Tuhan. Dan kita punya iman untuk bisa mengklaim janji-janji itu. Sehingga kita tidak sama dengan orang-orang lain yang goncang imannya, tetapi kita tetap berpegang teguh pada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya lanjut lagi kepada kita semua, apa yang terakhir, yang ketiga, saudaraku, yaitu ketika kita memperhatikan yang tidak kelihatan, hal ini akan membuat Allah turut bekerja secara rahasia. Ini catatan dari saya. Allah turut bekerja secara rahasia untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekali lagi, ketika kita memperhatikan yang tidak kelihatan, hal ini akan membuat Allah turut bekerja. Catatan saya, secara rahasia untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu secara rahasia. Kita tidak lihat, saudara. Kita waktu berjalan dalam keadaan sendirian. Ada begitu banyak orang-orang ketika berjalan dalam keadaan sendirian, dibegal, dirampok di tengah jalan. Mereka mengalami nasib sial, nasib yang mencelakai diri mereka. Tetapi percayalah, ketika kita berjalan dalam iman, saudaraku, bahwa ada Dia, ada Allah yang menyertai kita, ada para malaikatnya yang mengawal kita, maka kita tidak perlu takut, saudaraku, berjalan sendirian di jalanan. Kenapa? Karena Tuhan menjamin, saudaraku, ada bersama-sama dengan kita secara rahasia, melindungi kita semua. Saudara, saya ingin tunjukkan satu kebenaran yang terdapat dalam Mazmur pasal 127 ayatnya yang kedua. Mazmur pasal 127 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sekali lagi, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara-saudara, ini kebenaran yang luar biasa bagi kita semua. Bagaimana Tuhan menjamin apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Tidak perlu ngotot-ngototan hari-hari ini, saudaraku. Ada yang ngotot-ngototan antri sembako, saudara. Pada akhirnya malah tidak dapat, saudara. Kecewa pulang dengan semua omelan-omelan, saudaraku. Karena seharusnya katanya sebagai masyarakat kurang mampu, itu harusnya didahulukan oleh pemerintah, didahulukan oleh para donatur. Saudara, kebutuhan-kebutuhan itu ada di mata Tuhan untuk Dia berikan kepada saudara dan saya. Jadi di sini jelas sekali, sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Segala hal menyangkut sembako, makan, minum, pakai, saudara. Jangan terlalu ngotot ngoyo memperolehnya. Kenapa? Karena Tuhan jamin. Bahkan dikatakan di sini ini sebuah kiasan, saudaraku. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara bisa bayangkan, Tuhan menyediakan pada saat kita tidur. Saya menemukan banyak hal yang begitu luar biasa ketika saya tidur. Saudaraku, Tuhan pulihkan apa yang ada pada diri saya. Kelelahan di recovery oleh Tuhan.
dipulihkan oleh Tuhan. Demikian juga kalau saya memiliki persoalan dan masalah yang begitu banyak yang saya harus pikirkan, yang membuat hari itu saya begitu tertekan, hari itu membuat saya stres, saya bawa aja kepada Tuhan, saya bawa ke tidur saya. Dan apa yang terjadi? Saya menemukan Tuhan recovery. Tuhan yang ambil alih masalah dan persoalan itu. Dan dia membuat saya tenang ketika saya bangun di pagi hari. Saya menjadi sehat, saya menjadi bugar kembali, saya siap menghadapi apa yang ada di hari itu kepada saya. Dan saya mendorong kita masing-masing, saudaraku. Allah turut bekerja. Sesuai catatan, secara rahasia. Kita tidak tahu. Tapi secara rahasia, Tuhan mengerjakannya untuk kebaikan saudara dan saya. Saudara, kita bisa menemukan, saudaraku, ini terjadi kepada Abraham. Bagaimana secara rahasia ketika Abraham pergi ke Mesir dan istrinya yang diakui sebagai saudaranya itu diambil oleh Firaun untuk menjadi istrinya, Sarah, saudara. Itu di malam hari Allah tanpa sepengetahuan Abraham datang menemui Firaun di dalam mimpi. Hai Firaun, kembalikan istri orang ini karena dia adalah seorang nabi. Kalau kamu tetap ngotot untuk jadikan Sarah sebagai istrimu, maka aku akan mendatangkan murka atas dirimu dan seluruh istanamu. Wah, Firaun begitu takut. Lalu keesokan harinya dia buru-buru mengembalikan Sarah kepada Abraham. Secara rahasia, Allah telah bekerja untuk kebaikan Abraham dan Sarah, saudara. Dan saya juga menemukan, saudaraku, hal yang lain, yaitu Tuhan secara rahasia memberikan kemenangan kepada Gideon dengan hanya 300 orang pengikutnya. Bisa mengalahkan bangsa Midian yang jumlahnya ratusan ribu orang. Mustahil bagi Gideon yang 300 orang menang. Tetapi secara rahasia Tuhan bekerja mengobrak-abrik perkemahan dari orang-orang Midian dan mendatangkan kekalahan besar kepada orang-orang Midian. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi Gideon dengan 300 orang pengikutnya dan bagi bangsa Israel pada saat itu. Kemudian yang berikut, Tuhan juga secara rahasia memberikan kemenangan kepada Raja Yosafat yang diserang oleh 3 bangsa, yaitu bangsa Moab, Amon, dan orang-orang Meunim. Nah, saudaraku, 3 bangsa ini dengan kesatuan persekutuan mereka jauh lebih kuat daripada Yosafat dan pasukannya. Yosafat dan pasukannya pasti akan dikalahkan. Tetapi ketika Yosafat bawa persoalan ini kepada Tuhan, dia buat bangsa Israel dan dirinya datang merendahkan diri dan berpuasa. Lalu Tuhan perintahkan supaya Yosafat dan pasukannya menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Dan yang terjadi, saudaraku, Tuhan adakan penghadangan, dikatakan, kepada bangsa Moab, Amon, dan orang-orang Meunim. Mereka diobrak-abrik sama Tuhan. Satu dengan yang lain saling bunuh-membunuh. Sampai pada akhirnya mereka selesai. Mereka mati berhentaran, saudaraku. Dan barang-barang milik kepunyaan mereka yang ditinggalkan, saudaraku, itu semuanya menjadi rampasan bagi Yosafat dan pasukannya. Saudara, kita melihat betapa dahsyat, betapa hebat, betapa luar biasa Tuhan bekerja secara rahasia. Demikian juga Tuhan bekerja secara rahasia kepada Rasul Petrus ketika malaikat Tuhan datang dan membebaskannya dari dalam penjara. Saudaraku, Petrus di penjara, tetapi di dalam damai sejahtera Allah dia tidak takut. Hidupnya ada di tangan Tuhan. Tetapi secara rahasia malaikat Tuhan datang, malaikat Tuhan bebaskan Petrus, malaikat Tuhan buka belenggunya, buka pintu penjara, sampai Petrus akhirnya dibebaskan. Begitu luar biasa Allah turut bekerja secara rahasia bagi kita semua. Dan kemudian kita juga tahu bahwa Tuhan bekerja secara rahasia
dalam pujian dan doa yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas di dalam penjara ketika mereka dibelenggu di dalam pasungan yang kuat. Apa yang terjadi, saudaraku? Gempa bumi. Mereka memang tidak dikunjungi malaikat, tetapi terjadi gempa bumi. Dan belenggu serta pasungan mereka terlepas, pintu penjara terbuka. Mereka bebas, saudaraku. Bahkan kepala penjara yang ada di Filipi bertobat. Dan itulah tujuan pemenjaraan dari Paulus dan Silas, saudara. Mungkin kita tidak mengerti hal-hal yang kita alami, yang kita jalani hari-hari ini. Tetapi percayalah, saudaraku, walaupun keadaan kita berat, semua juga mengalami keadaan yang berat, tetapi saudara dibedakan. Kita sebagai orang percaya dibedakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita berpegang kepada janji-janji Allah dalam iman. Dan Tuhan pasti bekerja secara rahasia untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Jadi, saudaraku, saya mengajak kita bersama-sama untuk kembali lagi, saudaraku, merenungkan apa yang sudah saya sampaikan dari semula. Apa yang harus kita lakukan supaya kita lebih memperhatikan apa yang tidak kelihatan, yang bernilai kekal. Yang pertama, ketika kita memperhatikan yang tidak kelihatan, hal ini akan membuat kita fokus untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, saudaraku, ketika kita memperhatikan yang tidak kelihatan, hal ini akan membuat kita membangun diri kita di dalam iman. Yang ketiga, ketika kita memperhatikan yang tidak kelihatan, hal ini akan membuat Allah turut bekerja secara rahasia untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saudaraku, saya dorong kita, mari, jangan lagi hanya memperhatikan dengan apa yang dilihat oleh mata jasmani kita ini. Jangan itu membawa pengaruh kepada diri kita. Mari cari perkara-perkara yang di atas, yang tidak kelihatan. Karena Rasul Paulus juga menyatakan di dalam 2 Korintus pasal 5, di situ dikatakan bahwa kami itu bukan hidup karena melihat, tetapi karena percaya. Saudaraku, bangunlah diri kita di dalam iman, di dalam percaya, karena kita memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, di mana Yesus Kristus ada dan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan yang saya sudah beritakan bagi kita semua memberikan kekuatan, membangun kita, menghibur kita, memberi pengharapan di masa-masa yang sukar ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik di surga, pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Jika kami sudah bisa merenungkan kebenaran firman, betapa kami harus memperhatikan yang tidak kelihatan. Sebab yang tidak kelihatan itu bernilai kekal. Dan yang kelihatan itu sifatnya sementara, fana. Biarlah Tuhan, jangan kami dipengaruhi dengan apa yang mata jasmani kami lihat, tetapi kami dipengaruhi oleh Yesus Kristus yang ada dan diam di dalam diri kami, yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yang pasti menggenapi janji-janji yang berharga, yang dengan iman kami pasti akan melihat kenyataannya terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biar di hari-hari, di masa-masa yang kelihatan tidak pasti ini, kami mendapatkan kepastian bahwa kami benar-benar menemukan hal-hal yang kami perlukan. Setiap hari ada Tuhan yang selalu sanggup untuk menyediakannya. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Saudara-saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan menghibur, menguatkan, membangun, dan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Selamat kita menjalani hari Minggu ini dan sepanjang hari di minggu ini. Haleluya.